Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Ernawati. Teman-teman, kali ini Mimin mau bahas mengenai keputusan dari Mendikbudristek RI mengenai petunjuk teknis untuk pelaksanaan P3K tahun 2022 khusus formasi jabatan fungsional guru, teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasi kalian, biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, Mimin langsung bahas saja. Di sini ada salinan dari keputusan Mendikbudristek RI nomor 349 tahun 2022 tentang petunjuk teknis untuk pelaksanaan seleksi calon PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang bukan formasi guru, silahkan boleh skip video ini atau bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Nah, di sini kita langsung ke poin-poin intinya saja teman-teman ya, biar tidak panjang. Nah, di sini ada petunjuk teknisnya ini memuat beberapa hal. Yang pertama, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dan wawancara, serta pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah. Kemudian untuk kategori pelamar ini dibagi menjadi dua, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Kita langsung teman-teman ya, biar tidak panjang durasinya. Oke, ini latar belakangnya tidak usah kita bahas. Seleksi PPPK 2022 meliputi Kompetensi teknis. Di sini ada teman-teman ya. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini berlaku untuk teman-teman yang selain guru juga ya. Jadi untuk kompetensi teknis ini spesifik teman-teman ya, berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang teman-teman lamar. Misal kalau teman-teman yang lamar jadi perawat, maka berkaitan dengan bagaimana pembelajaran teman-teman di perawat. Kemudian kalau yang penyuluh pertanian ini apa saja yang kemungkinan akan dikerjakan seorang penyuluh pertanian, apa saja seperti itu, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Nah teman-teman ya, untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Itu jadi kompetensi manajerial ini terkait dengan bagaimana kita di lingkungan kerja teman-teman ya. Nah kemudian kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, Mimin tekankan lagi teman-teman ya, ini terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, gitu teman-teman. Jadi kalau sosiokultural atau sosial kultural ini berkaitan erat dengan bagaimana kita di masyarakat. Itu teman-teman. Selanjutnya tentang CAT UNBK adalah suatu metode seleksi atau tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi nanti tesnya berdasarkan CAT UNBK teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini kita skip aja teman-teman, ini tentang pengertiannya aja teman-teman ya, kita langsung ke intinya. Kategori pelamar. siapa saja pelamar prioritas. Yang pertama, pelamar prioritas ini ada beberapa. Untuk pelamar prioritas 1, ini adalah peserta yang telah mengikuti seleksi dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dalam kategori pelamar prioritas dilakukan dengan urutan. Nah, kalau prioritas 1 ini teman-teman kita yang sudah lulus di tahun 2021 tapi belum mendapatkan formasi ya. Dengan urutan nanti prioritasnya ini yang pertama THK 2, kemudian guru non ASN, selanjutnya lulusan PPG, dan yang terakhir guru swasta. Ini berurut ya, gimana caranya nanti penempatannya teman-teman ya, terurut. Kemudian ada pelamar prioritas 2, ini THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori 1. Jadi THK 2 di sini untuk pelamar prioritas 2 ini yang belum pernah melakukan
tes pada tahun 2021, atau mungkin dia pernah ikut tes tapi belum lulus gitu. Dia pernah ikut tes tapi belum lulus atau tidak pernah ikut tes. Itu untuk pelamar prioritas 2, yaitu THK 2 gitu teman-teman. Kemudian pelamar prioritas 3 ini adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam kategori prioritas 1. Jadi guru non-ASN yang mungkin pernah ikut tes tapi belum lulus atau dia belum pernah ikut tes. Kemudian di sini ada tambahannya, dia memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun dan setara dengan 6 semester dalam Dapodik gitu teman-teman ya. Jadi di Dapodik harus sudah terdaftar 3 tahun. Kemudian selanjutnya pelamar umum ini terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar dalam database kelulusan PPG di Kemendikbudristek, dan selanjutnya adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini persyaratan pelamar. Selanjutnya persyaratan pelamar, ini yang pertama warga negara Indonesia tentu saja. Usia paling rendah 20 dan paling tinggi 59, karena usia pensiun itu adalah 60 teman-teman ya. Jadi ada masa mengabdinya 1 tahun kalau dia sudah berumur 59 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi kalau kurang dari 2 tahun itu boleh. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat dari menjadi pegawai negeri sipil, kemudian TNI, kepolisian, dan pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi teman-teman yang masih ikut partai politik dan mau ikut PPPK ini pilih salah satu teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman harus memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau D4. Sehat jasmani dengan persyaratan jabatan yang dilamar, kemudian surat keterangan berkelakuan baik teman-teman ya. Yang ke-9, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar berasal dari pelamar penyandang disabilitas. Ini untuk teman-teman yang disabilitas, ini harus memenuhi persyaratan tambahan. Harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit atau puskesmas tentang yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya. Kemudian menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Persiapan seleksi. Oke, selanjutnya tentang persiapan seleksi ya. Kita skip aja yang mungkin kurang ini teman-teman ya. Sosialisasi ini sudah dilakukan ya dari BKD, kemudian BKPSDM, kemudian penetapan kebutuhan ini sudah ada ya dari Menpan RB. Kemudian pengumuman lowongan ini akan diumumkan melalui ini ya, website guruppk.kemdikbud.go.id. Oke, kemudian laman pengumuman seleksi calon PPPK untuk JF guru memuat informasi tentang nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, kemudian unit kerja, penempatan instansi, sertifikat pendidik, alamat dan tempat lamaran, jadwal pelaksanaan, persyaratan pendaftaran dan yang harus dipenuhi, kemudian masa hubungan perjanjian kerja, tata cara pendaftaran seleksi dan layanan bantuan. Kemudian kepanitiaan seleksi ini dari Panselnas dan panitia seleksi PPPK jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Ini tentang panitia-panitia teman-teman ya. Kita lanjut saja. Cara daftar online. Tentang pelamaran. Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam bab 1 huruf C, melakukan pelamaran seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN, yaitu sscasn.bkn.go.id dengan tata cara sebagai berikut. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Jadi teman-teman yang tidak punya email, buat aja dari sekarang teman-teman ya, gampang banget cara buat emailnya. Kemudian yang kedua, pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian update akun pada portal nasional. Jadi yang sudah punya akun harus dilakukan update. Kemudian yang ketiga, bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan nik yang terintegrasi dengan data Dukcapil pada portal nasional. Jadi teman-teman, silahkan cek dulu apakah nik kalian sudah terdaftar secara online. Kalau belum, silahkan langsung saja diurus, bisa ke kantor camat atau ke Capil teman-teman ya.
Kemudian pelamar menggugah atau mengupload KTP dan swafoto ketika membuat akun. Ini buat yang belum membuat akun. Kemudian pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan dan portal nasional. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan PPPK guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut. Ini untuk pelamar prioritas. Yang pertama, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia. Kalau tersedia di sekolah induk langsung daftar di sana. Kemudian jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Gitu teman-teman. Ini untuk teman-teman yang masuk kategori prioritas. Kemudian pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidik berdasarkan surat edaran. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4757 ya. Pelamar mengisi data pada portal nasional, kemudian pelamar menggugah dokumen persyaratan pendaftaran yang meliputi ini menggugah dokumen-dokumen ya seperti KTP elektronik, kemudian pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah, ijazah asli paling rendah S1 dengan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, kemudian transkrip nilai dan sertifikat pendidik. Jadi ada 5 teman-teman ya, KTP, pas foto latar belakang merah, kemudian ijazah, transkrip nilai dan sertifikat pendidik. Jadi ada 5 teman-teman yang harus diunggah. Jadi teman-teman yang belum scan, silahkan scan aja dari sekarang teman-teman ya. Khusus bagi penyandang disabilitas ini yang tadi ya harus menyiapkan harus menggugah juga surat keterangan asli dari dokter yang tadi sudah kita sebutkan, kemudian menggugah juga link video ini untuk teman-teman kita yang disabilitas. Kemudian kita lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya terkait prinsip seleksi ini tidak perlu kita bahas panjang lebar. Ini ada kompetitif, kemudian adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian tidak dipungut biaya teman-teman ya. Kalau ada yang iming-imingin kalian untuk lulus kemudian disuruh bayar, jangan percaya teman-teman ya. Karena meskipun kalian bayar belum tentu teman-teman lulus. Nah ini tentang ketentuan seleksi teman-teman. Kita ke ketentuan seleksi dulu. Ketentuan seleksinya kita langsung yang pertama, Ketentuan seleksi. pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penempatan kebutuhan. Jadi untuk pelamar prioritas 1 menggunakan hasil kelulusan di tahun 2021 teman-teman ya, ada langsung penempatan. Oke, selanjutnya teman-teman, apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional guru setelah penempatan pelamar prioritas 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi setelah pelamar prioritas 1 kelar penempatan, baru diadakan seleksi untuk yang prioritas 2 dan 3 teman-teman melalui penilaian kesesuaian teman-teman ya. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Apabila masih tersedia kuota ya, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT UNBK bagi pelamar prioritas umum. Jadi kalau tidak ada kuota maka tidak ada. Tapi kalau kita melihat dari banyaknya kuota sekarang teman-teman, kemungkinan akan ada untuk pelamar umum. Jadi teman-teman yang mau ikut untuk seleksi yang sekarang tahun 2022 tetap semangat teman-teman, karena kuotanya Mimin lihat banyak sekali sekarang teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini ada sumber dana, ini ada dari APBN, kemudian APBD dan sumber pendanaan lain yang sah ya teman-teman ya. Kita lanjut saja. Rencana jadwal seleksi. Oke, kita lihat di sini rencana jadwal seleksi. Rencana jadwal seleksi, kita lihat dulu pemetaan kebutuhan ini April, sosialisasi Juni September, penetapan kebutuhan September, kemudian pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan September Oktober ini sudah mulai ya, ada beberapa dari daerah juga sudah mulai
melakukan pengumuman lowongan. Jadi teman-teman silakan aktif mencari. Kemudian pelamaran ini mulai dari September sampai Oktober teman-teman ya. Akhir bulan ini sampai Oktober untuk pelamaran. Kemudian seleksi administrasi ini Oktober, administrasi Oktober. Kemudian pengumumannya Oktober juga, masa sanggah masih di Oktober. Kemudian pengumuman hasil sanggah ini untuk pengumuman terakhir administrasi ini masih di bulan Oktober teman-teman rencananya. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk penempatan bagi pelamar prioritas 1 ini Oktober. Kemudian untuk prioritas 2 dan 3 Oktober, pengumuman hasil seleksinya Oktober juga, masa sanggahnya di November. Nah, teman-teman, masa sanggah untuk yang prioritas 2 dan 3 ini November, teman-teman ya. Rencananya. Kemudian pengumuman hasil sanggah ini November. Kita lihat dulu untuk yang umum. Oke teman-teman, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini yang CAT-UNBK teman-teman ya dilaksanakan bulan November. Kemudian pengumumannya Desember, masa sanggah Desember, kemudian pengumuman hasil sanggah ini Desember juga. Jadi kemungkinan berakhirnya bulan Desember teman-teman ya. Selanjutnya tentang protokol kesehatan, selain bantuan informasi ini kita skip aja teman-teman. Tata cara seleksi administrasi. Oke, selanjutnya untuk bab 2 tentang pelaksanaan seleksi administrasi teman-teman ya. Seleksi administrasi ini kita lihat di sini verifikasi dan validasi dilakukan dengan beberapa hal teman-teman. Yang pertama mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan. Teman-teman jangan sampai salah nicknya. Kalau sudah online sih biasanya nggak akan salah teman-teman ya. Kemudian yang kedua mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dengan kebutuhan PPPK. Jadi teman-teman harus daftar di formasi yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Kalau misalkan kebutuhannya di sana diterangkan kebutuhannya untuk guru matematika, misalkan teman-teman yang lulus fisika atau yang lainnya jangan daftar di kualifikasi pendidikan matematika gitu, harus sesuai teman-teman biar lulus administrasinya. Kemudian yang ketiga melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi program. Kemudian selanjutnya melakukan pengecekan nomor ijazah. Jangan sampai salah masukin nomor ijazah teman-teman ya. Kemudian melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar. Ini tentang verifikasi dan validasi teman-teman ya. Kemudian sinkronisasi secara otomatis melalui sistem dan atau manual dilakukannya teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Pengumuman hasil administrasi ini melalui website guru.pppk.kemdikbud.go.id teman-teman ya. Masa sanggah. Oke, untuk masa sanggah hasil seleksi administrasi ini paling lama 3 hari teman-teman setelah pengumuman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan pengumuman, karena kalau kalian misalkan nggak lulus masih bisa melakukan sanggahan selama 3 hari. Kemudian tanggapannya ini paling lambat diberikan setelah 7 hari ya, sejak berakhir masa sanggah. Kemudian apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, maka panitia seleksi instansi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari. Oke teman-teman ya. Jadi butuh waktu ini ya untuk masa sanggah ini, 3 hari masa sanggah, kemudian pengecekan dari panitia ini 7 hari, kemudian baru dilakukan pengumuman akhir itu selama 7 hari teman-teman. Proses seleksi. Selanjutnya bab 4 teman-teman, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas. Di sini penangguhjawaban penempatan dilakukan oleh panitia seleksi. Kemudian data pelamar prioritas 1 digunakan untuk penempatan ini data individu lulus nilai ambang batas berdasarkan database kelulusan BKN, kemudian data pokok pendidikan tahun 2021 sebagaimana identifikasi keberadaan individu pada huruf A. Kemudian ketentuan penempatan. Ketentuan penempatan. Ketentuan penempatan di sini untuk pelamar prioritas 1 secara terurut THK 2, guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta. Kemudian pada masing-masing kategori ini dalam hal terdapat nilai total yang sama, maka diambil nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan. Jadi misalkan THK 2 ini sama
diambil di sekolah A, ada 2 orang ngambil di sekolah A, kemudian nilainya sama, maka dilihat nilai kompetensi yang mana dulu. Yang pertama lihat dulu mana yang lebih tinggi nilai kompetensi teknisnya. Kalau misalkan sama, kemudian dilihat lagi nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural ini mana yang lebih tinggi, itu yang akan diluluskan. Kemudian kalau masih sama, lihat nilai wawancaranya. Kemudian kalau masih sama juga baru dilihat usianya berapa. Jadi yang lebih tua yang akan diluluskan. Kalau misalkan semua nilainya sama, teman-teman ya. Selanjutnya di sini tentang penempatan pelamar prioritas 1. Ini sudah ya teman-teman ya. Kita skip aja. Oke, ini kita skip aja teman-teman ya tentang penempatannya. Ini nanti akan diarahkan juga oleh sistem teman-teman ya. Kita skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas sedikit tentang ketentuan penilaian kesesuaian. Ini untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi ada aplikasinya, nanti dilaksanakan oleh tim penilai. Ini untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Kemudian sebelum dilakukan penilaian kesesuaian, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar. Jadi, tim penilai juga melakukan wawancara teman-teman ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang masuk prioritas 2 dan 3, silahkan kalau misalkan ada sikap-sikapnya yang kurang, diperbaiki dulu teman-teman. Misalkan teman-teman suka mukul kalau ngajar atau bagaimana, itu jangan dulu teman-teman ya. Dari sekarang diperbaiki. Kira-kira yang mana yang termasuk menurunkan nilai kalian, silahkan dikurangi teman-teman. Misalkan kalian suka bully, anak-anaknya suka diejek, kemudian suka melakukan kekerasan, itu jangan teman-teman ya, no, nggak boleh. Selanjutnya penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik dilakukan pada saat proses seleksi administrasi. Nah, jadi teman-teman tetap melakukan seleksi administrasi juga ya, untuk melihat kualifikasi akademiknya. Kemudian selanjutnya penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang, memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan. Nah, ini teman-teman yang tadi Mimin bilang, jadi teman-teman harus terbebas dari jadi teman-teman harus terbebas dari keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika atau nafsa dan seterusnya ya, serta sikap intoleransi. Ini teman-teman harus terbebas dari ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang beranggapan kalian termasuk dari ini, silahkan diperbaiki. Kemudian penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B dan huruf C dilakukan berdasarkan tabel 31 sebagai berikut. Ini dia teman-teman, bobotnya ya, bobot penilaiannya. Untuk kompetensi profesional, pedagogik, sosial, kepribadian ini bobotnya 40%. Aspek yang dinilai ada beberapa: pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi, kemudian bekerja sama, perekat kebangsaan, kemudian kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, dan kenyamanan dan keamanan belajar. Selanjutnya ada lagi di sini efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik dan struktur pengetahuan. Dan kinerja ini 60% teman-teman ya, untuk kinerja 60%. Kemudian aspek yang dinilai ada beberapa, yaitu orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Oke, untuk penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan wawancara ini dilakukan oleh pengawas sekolah pembina, kemudian kepala sekolah, dan guru senior dan atau guru senior. Kemudian untuk penilaian kompetensi dan kinerja ini minimal dilakukan oleh minimal satu penilai ya. Selanjutnya untuk penilaian terhadap pemeriksaan kinerja dan latar belakang ini dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan, teman-teman ya. Oke, selanjutnya tentang bobot penilaian dari pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan guru senior. Seperti yang tadi dicantumkan teman-teman, dan minimal satu yang melakukan penilaian. Jadi kalau ada tiga-tiganya misalkan, maka bobotnya seperti ini.
Untuk kepala sekolah 50, guru senior 30, pengawas 20. Kemudian kalau kepala sekolah tidak ikut menilai, ini bobotnya untuk guru senior 60, pengawas 40. Kemudian kalau yang tidak ikut menilai adalah guru senior, maka bobotnya kepala sekolah 70, pengawasnya 30. Pengawas lebih sedikit teman-teman ya. Kemudian di sini kalau pengawas tidak ikut menilai, maka bobotnya 70 kepala sekolah dan 30 guru senior. Kemudian kalau 2 orang yang tidak ikut, guru senior tidak ikut, pengawas tidak ikut, maka 100% untuk kepala sekolah. Begitupun untuk yang lainnya. Jadi kalau ada 2 yang nggak ikut, berarti yang satu itu 100% penilaiannya tentu saja teman-teman ya. Nah, ini untuk penilaian. Kemudian untuk nilai kompetensi diperoleh dari rata-rata hasil penilaian. Ya, di rata-ratain ya kemudian teman-teman. Oke, itu dia teman-teman untuk bobotnya. Kalau ada yang teman-teman masih tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar untuk pembobotan ini. Kita lanjut aja teman-teman. Oke, ini kita skip aja teman-teman ya. Kita lanjut ke bab 5, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Nah, ini teman-teman untuk seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Seleksi calon PPPK untuk jabatan fungsional guru dilaksanakan secara bersama-sama oleh Panselnas, panitia seleksi, kemudian panitia seleksi instansi daerah. Tahapan seleksinya kita langsung saja. Pelamar umum yang pertama, pelamar melaksanakan seleksi kompetensi di TUK yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian peserta yang lulus nilai ambang batas pada seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diurutkan melalui sistem berdasarkan nilai tertinggi untuk menentukan calon PPPK untuk jabatan fungsional guru. Tentu saja ya, diurutkan dari nilai tertinggi. Kemudian pengumuman hasil seleksi kompetensi, masa sanggah dan penetapan pengumuman. Nah, kita lanjut ke seleksi kompetensinya. Di sini untuk metode ujian seleksi untuk calon PPPK guru pada tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan CAT UNBK. Jadi semuanya pakai komputer assistant test. Kemudian materi seleksi kompetensinya apa saja? Yang pertama, ini tentang kompetensi teknis ya. Ujian seleksi kompetensi teknis. Yang pertama ini sesuai dengan bidang atau jabatan yang teman-teman lamar ya, berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini untuk kompetensi teknis. Jadi teman-teman kalau daftar guru matematika, maka kompetensi teknis ini isinya tentang pelajaran matematika. Kalau teman-teman misalkan daftar guru sejarah, maka kaitannya dengan pelajaran sejarah gitu. Kemudian selanjutnya tentang kompetensi manajerial, ini berkaitan erat dengan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengambil keputusan ya dalam lingkungan kerja kita, bagaimana memimpin dan atau mengelola organisasi. Oke, selanjutnya tentang kompetensi sosiokultural, ini udah Mimin bahas ya sebelumnya. Ini berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk teman-teman ya. Bagaimana kita bersikap di lingkungan kita, masyarakat sekitar gitu teman-teman. Selanjutnya tentang wawancara, ini dilakukan dengan metode CAT UNBK. Jadi tidak ada yang offline teman-teman ya, semuanya melalui CAT UNBK. Kemudian mengenai durasi di sini kita lihat untuk kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini waktunya 120 menit. Kemudian jumlah soalnya berkisar dari 80 sampai 100 soal. Kemudian untuk kompetensi manajerial ini ada 25 soal dengan waktu 25 menit. Sedangkan kompetensi sosial kultural ini ada 20 butir soal dengan waktu 15 menit. Nah, wawancara ini dijawab secara tertulis teman-teman, ada 10 soal dengan waktu 10 menit. Jadi masing-masing satu soal ini 1 menit teman-teman ya untuk wawancara. Oke teman-teman, kita langsung saja ke lokasi tempat uji kompetensi TUK. Ini ditentukan oleh Kemendikbudristek teman-teman, gak usah kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Ini ruangannya juga sudah disediakan semua nanti di TUK. Ruang sekretariat, parkir, medis, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kita lanjut pengumuman hasil seleksi. Ini akan diumumkan di guruppk.kemdikbud.go.id. Kemudian masa sanggah, kita lihat di sini kemungkinannya sama teman-teman ya masa sanggahnya. Oke teman-teman, untuk masa sanggah untuk pelamar umum ini diberikan sama waktunya 3 hari setelah pengumuman. Kemudian melalui akun masing-masing teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk menyertakan alasan sanggahan teman-teman, kenapa kalian melakukan sanggahan. Oke teman-teman, dalam hal menjawab sanggahan,
panitia seleksi PPPK dari Kemendikbudristek ini dapat berkonsultasi dengan panitia seleksi instansi daerah. Oke teman-teman, kita lanjutkan di sini. Panitia seleksi memiliki waktu paling lambat 7 hari ya untuk menjawab sanggah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga atas partisipasi kalian. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Salam